Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah kita akan belajar tentang asbabu ikhtilafil fuqaha, sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih atau fuqaha. Dari pembahasan yang sebelum-sebelumnya, kita perhatikan adanya perbedaan pendapat antara madhab-madhab dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Perbedaan pendapat itu bukan hanya saja terjadi antara madhab satu dengan madhab yang lainnya, tetapi terjadi juga dalam satu madhab yang sama. Contohnya Syafi'i, ada beberapa madhab, ada beberapa pendapat di dalam satu madhab tersebut. Ataupun madhab Maliki, terjadi beberapa pendapat dalam satu madhab Maliki tersebut. Orang-orang awam mungkin merasa aneh dengan perbedaan ini, sebab mereka mempercayai agama itu satu, syarok juga syariat itu satu, kebenaran juga satu, dan sumber hukum juga satu, yaitu wahyu ilahi. Jadi bagaimana mungkin terdapat banyak pendapat, dan mengapa madhab itu tidak disatukan menjadi satu pendapat saja? Dan pendapat itulah yang boleh dipraktekkan oleh umat Islam, dengan pertimbangan juga bahwa umat Islam adalah umat yang satu. Ada orang yang menyangka bahwa perbedaan antara madhab tersebut dapat menyebabkan munculnya pemahaman bahwa aturan dan sumber syara adalah bertentangan, atau bahkan dianggap sebagai perbedaan akidah, sama seperti perbedaan yang berlaku dalam agama Kristen atau aliran ortodok atau Katolik ataupun Protestan. Sesungguhnya perbedaan antara madhab-madhab dalam Islam tidaklah demikian. Waliyadu billah. Ya. Sangkaan seperti ini adalah sangkaan yang salah. Karena kenapa? Sesungguhnya perbedaan pendapat antara madhab dalam Islam adalah rahmat dan memberikan kemudahan kepada umat. Ia merupakan kekayaan perundangan atau hukum Islam yang membanggakan, yang harus kita layak banggakan. Perbedaan pendapat itu hanya terjadi dalam perkara cabang. Ini perlu diingat ya. Jadi perbedaan pendapat tersebut yang pertama hanya terjadi di perkara cabang, furu'. Dan fikih ini mayoritas adalah amaliyah. Dan amaliyah ini biasanya di furu', di cabang. Dan perkara-perkara istihadiyah. Artinya memang perkara tersebut tidak datang secara pasti, dan dia menjadi lapangan untuk istilahnya beristihad, bukan dalam perkara dasar atau i'tiqad atau asas usuluddin. Bahkan dalam sejarah Islam kita tidak pernah mendengar adanya perbedaan madhab fikih yang menyebabkan berlakunya perselisihan atau pertikaian senjata yang memusnahkan kesatuan umat Islam atau melemahkan pendirian mereka ketika menghadapi musuh. Jadi ini tidak pernah dalam sejarah ya. Karena perbedaan itu hanya merupakan perbedaan cabang ya. Artinya tadi furu' yang tidak membahayakan ya. Dan ini adalah salah satu rahmat ya, karena memang nanti setiap keadaan satu dengan yang lainnya ini berbeda. Ya, oleh karena itu hukum syariat ini pun nanti bisa fleksibel dengan keadaan yang kita bisa menyesuaikan hukum tersebut dengan keadaan yang kita alami. Sedang perbedaan dalam akidah adalah suatu kecacatan. Jadi perbedaan yang ada di dalam fikih ini sekali lagi bukan perbedaan akidah. Tapi kalau perbedaan akidah itu suatu kecacatan ya, kemudian dan dapat memisahkan antara penganutnya, menghancurkan perpaduan dan melemahkan eksistensi. Oleh sebab itu, kembali beramal dengan fikih Islam, kemudian dan berpegang kepada undang-undang dasar yang disatukan dan bersumber dari fikih merupakan jalan bagi menguatkan kesatuan umat Islam. Artinya kita mengajak seseorang untuk melandaskan dalam amaliyahnya kepada salah satu pendapat ulama fikih, ini bukan sebagai perpecahan, tetapi ini merupakan jalan untuk menguatkan kesatuan umat Islam dan menghapuskan perbedaan di antara mereka ini ya.
Kemudian dari pembahasan di atas, maka jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat ahli-ahli fikih itu hanya terbatas kepada masalah-masalah tertentu saja yang diambil dari sumber-sumber syariat. Jadi enggak semua permasalahan, hanya permasalahan furu, dan permasalahan furu itu pun ya terjadi ya, pendapat-pendapat tersebut itu pun semuanya bersumber dari syariat yang benar. Malah dapat dikatakan ia hanya berlaku akibat istihad saja, di mana ahli istihad cenderung kepada suatu pendapat dalam memahami sesuatu hukum yang diambil secara langsung dari dalil-dalil syariat. Jadi ini hanya perbedaan dalam beristihad saja, ya. Dan istihad ini tidak mungkin disatukan karena akal manusia ini sangat sulit untuk disatukan hasil produk dari akal manusia tersebut. Kedudukannya sama seperti perbedaan pendapat yang ada dalam penafsiran teks undang-undang. Terkadang teks undang-undang pemerintahan pun banyak penafsiran ya. Karena memang pemahaman seseorang terhadap dalil itu pun berbeda-beda. Dan nanti kita akan banyak belajar tentang faktor-faktor penyebabnya. Di sini nanti ada 6. Ataupun perbedaan pendapat yang berlaku di antara para pengulas undang-undang. Perbedaan dalam fikih Islam disebabkan oleh kedudukan bahasa Arab itu sendiri. Jadi ini disebabkan yang paling pertama ya, nanti ada lebih terperincinya, ada 6 ya. Ini oleh kedudukan bahasa Arab itu sendiri, yang lafadznya ada kala mengandung lebih dari satu makna. Ya, contohnya secara simpel, umpamanya qur'u, ya nanti kita ambil juga. Qur'u ini mempunyai 2 makna, ya. Kemudian ada juga disebabkan oleh periwayatan sebuah hadis dan cara sampainya hadis itu kepada seorang mustahid. Jadi yang mengeluarkan hukum dari dalil itu adalah seorang mustahid. Nah ini bisa pengaruh karena hadis tersebut bagaimana sampai kepada seorang mustahid. Baik dari segi kuat ataupun lemahnya juga disebabkan oleh sedikit atau banyaknya dalil syara' yang digunakan oleh seorang mustahid tersebut. Atau karena adanya pertimbangan menjadi maslahat, menjaga maslahat. Jadi ini maslahat tidak bagi seseorang, ada mengatakan ini maslahat, ini ada enggak. Keperluan atau hajat dan adat yang senantiasa berkembang sewaktu menetapkan hukum. Penyebab timbulnya perbedaan pendapat ialah karena adanya tingkat perbedaan pikiran dan akal manusia dalam memahami nas. Jadi memang tingkat pemahaman akal dan pikiran manusia ini berbeda dalam memahami nas tersebut. Cara menyimpulkan hukum dari dalil syariat, kemampuan mengetahui rahasia-rahasia di balik aturan syariat, dan juga dalam mengetahui illat. Illat ini sebab hukum daripada syariat. Semua itu tidak menafikan samanya sumber syara. Jadi perbedaan tersebut tidak menafikan bahwa semuanya tersebut bersumber dari satu syariat, ya. Bahkan semua yang hasil istihad inilah yang disebut dengan syariat Islam. Ya, tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam syariat sendiri karena syara' tidak mempunyai pertentangan dalam dirinya. Jadi ini tidak merubah eksistensi bahwasanya ini adalah syariat, karena memang karena syariat ini tidak mempunyai pertentangan dalam syariat tersebut. Perbedaan itu terjadi karena kelemahan manusia sendiri. Jadi bukan kelemahan syariatnya, bukan, tapi kelemahan manusia sendiri. Namun demikian, salah satu dari pendapat yang berbeda itu boleh diamalkan karena memang hasil istihad, ya, hasil dari kita beristihad. Supaya manusia tidak merasa kesulitan karena tidak mempunyai jalan lain setelah wahyu terputus. Kalau zamannya Nabi bisa langsung ditanyakan, tapi kalau sekarang ini ya, masalah-masalah zoniyah yang tidak pasti di dalam agama, maka ini dikembalikan dengan hasil istihad para ulama, dan hasil istihad pun berbeda-beda. Kecuali mengikuti apa yang dianggap betul oleh mustahid. Hasil dari pemahamannya atas dalil-dalil zonni. Jadi perkara yang biasanya terjadi perbedaan, perkara furu dan perkara dari dalil-dalil yang
zonni. Zonni ini dalil-dalil yang tidak pasti. Nanti kita akan belajar di sini ya. Dan perkara zon memang mempunyai potensi bagi munculnya perbedaan pemahaman. Dan biasanya memang dalil zon tersebut ya, ini memang tempatnya terjadinya perbedaan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini kalau seorang mustahid terhadap dalil-dalil zonni, mereka ya Rasulullah bersabda yang bunyinya kita cari ya. Nah ini, idza istahadal hakim fa asaba falahu ajroni. Kalau seorang istilahnya hakim beristihad dan istihadnya itu betul, maka dia memperoleh 2 pahala. Kemudian wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Tetapi jika istihadnya salah, maka dia memperoleh 1 pahala. Artinya hasil-hasil produk istihad tersebut ya, karena kita tidak bisa bertanya kepada Rasulullah sudah meninggal. Kemudian perkaranya perkara zonni yang memang dalil Al-Quran ataupun dalil sunnahnya ini tidak pasti ya, maksudnya tidak secara jelas ya, ini perkara zonni, maka ulama beristihad. Dan di dalam Islam ketika seseorang beristihad, kalau betul dia dapat 2 pahala, kalau salah berarti dia dapat 1 pahala. Artinya istihad ini tidak salah dalam Islam, betul atau salah semuanya mendapatkan pahala gitu ya. Kemudian adapun dalil-dalil qot'i baik dari segi thubut dan dilahnya ya, yakinan wa qat'an bisababi qat'iyati thubut wa qat'iyati dilalatiha, yang menunjukkan kepada hukum yang jelas dan pasti seperti qat'i yang ada di dalam Al-Quran. Jadi perkara-perkara yang zonni ini ya, ini karena sumber hukumnya itu dari sumber hukum yang zonni. Ya, sumber hukum yang zonni ini apa? Lawan kata dari sumber hukum yang qat'i, yang pasti. Sumber hukum yang pasti itu adalah Al-Quran, kemudian hadis mutawatir, kemudian hadis masyhur ya. Ini bisa kalian pelajari dalam mustalah hadis. Ya, Al-Quran semuanya adalah qat'i. Jadi dalil yang dari Al-Quran sifatnya pasti, bukan zonni. Kemudian dari hadis mutawatir ini juga semuanya adalah qat'i. Kemudian hadis masyhur, maka dalam buku ini hadis masyhur ini yang periwayatannya 3 orang atau lebih yang belum sampai mutawatir, ini termasuk ke dalam hadis istilahnya dalil yang qat'i. Nah, di bawah itu seperti hadis aziz, gharib ya. Ini adalah dalil-dalil yang zonni. Jadi kita tahu permasalahan-permasalahan zonni apabila tidak bersumber dari Al-Qur'an, kemudian tidak dari hadis mutawatir ataupun hadis masyhur. Maka ahli-ahli fikih tidak boleh berbeda pendapat sama sekali pada hukum-hukum yang bersumber darinya. Ini tidak boleh. Di antara sebab-sebab utama terjadinya perbedaan pendapat ahli fikih dalam menyimpulkan hukum syara atau beristimbat dari hukum sumber dalil ya, dari dalil-dalil zonni adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada 6 ya. Yang pertama, ikhtilafu ma'anil alfad al-arabiyah. Perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arab. Bisa jadi perkataan tersebut mujmal. Jadi memang sifatnya global, tidak detail ya. Contohnya seperti ini. Anak-anak besok beli makanan. Itu kan global. Ada yang membawa snack, ada yang bawa roti, ada yang membawa pisang goreng, kemudian ada yang jagung rebus. Kan nggak salah. Karena perintahnya mendatangkan dengan makanan, dan makanan ini banyak. Maka ulama satu mengatakan, oh makanan yang dimaksud adalah ayam geprek. Oh makanan yang dimaksud adalah ini ya, ini bisa jadi istilahnya menyebabkan perbedaan dalam pendapat fikih. Kemudian atau
lafadz dari perintah tersebut adalah mustarok. Mustarok ini satu lafadz ya yang mempunyai dua makna ya. Contohnya adalah qor'u tadi. Qor'u bisa bermakna bersih, suci, ataupun bisa berarti kotor. Artinya seorang wanita itu harus setelah ditalak dia harus menunggu salah satu quru, 3 qur'un ya. Ini maksudnya 3 bersih, suci, ataupun 3 kotor dalam keadaan haid. Ini terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan tersebut? Karena lafadz qur'u ini dalam bahasa Arab disebut dengan mustarok ya, satu lafadz yang mempunyai beberapa makna. Contohnya dalam Indonesia, bahasa Indonesia ada gedang ya. Gedang ini dalam bahasa Jawa bermakna pisang gedang, tapi dalam bahasa Sunda bermakna pisang pepaya ya. Kok bisa terjadi seperti itu ya? Karena memang lafadz gedang ini mungkin bisa jadi lafzul mustarok ya, satu lafadz yang mempunyai dua makna. Ada yang mengatakan, oh kalau turunnya makanlah gedang, bahwa perintahnya makanlah gedang. Orang Jawa memahami, oh berarti saya makan pisang. Orang Sunda memahami, oh berarti saya makan pepaya. Nggak ada yang salah, karena memang dalilnya tersebut dengan lafzul mustarok ya. Ataupun mutaraddidan bainal umum wal khusus. Ini nih antara umum apa khusus gitu ya. Dan ini masalah keterkaitan bahasa. Ataupun hakikoh atau majaz. Jadi lafadz perintahnya ini hakikah atau majaz ya. Ya, hakikat ini arti sebenarnya. Majaz arti yang tidak sebenarnya. Contohnya, Umar seperti singa. Apakah dia singa beneran, jadi mukanya kayak singa, ataupun singa sebagai majas ya, karena keberaniannya jadi dianggap sebagai seperti singa ya. Atau bainal hakikah wal uraf ya, antara hakikat dan uraf ya. Ataupun terkadang lafadz tersebut di satu tempat dia secara mutlak, kadang di satu tempat dia secara muqayyad. Ataupun terjadi perbedaan i'rab ya. Dan banyak sekali ya. Jadi penyebab pertama adalah perbedaan makna dalam kata-kata bahasa Arabnya tersebut. Jadi bahasa Arabnya tersebut memang secara umum mempunyai beberapa makna. Satu memahami A, satu memahami B, satu memahami C, satu memahami D, dan ini tidak bermasalah dan semuanya adalah benar ya. Yang kedua ini adalah ikhtilafur riwayah, perbedaan periwayatan ya. Dan ini ada 8 sebab ya. Contoh yang paling simpel, ka'ayyasilal hadis ila ahadihim wala yasilu ila ghairi ya. Yang satu sudah dapat hadisnya, yang satu belum. Yang sudah hadisnya mengatakan, karena dia sudah dapat hadisnya mengatakan A, yang satu mengatakan B karena belum dapat hadis. Dia semuanya benar. Karena kenapa? Memang hadis banyak dia. Jadi belum sampai hadisnya ke sini, atau ke yang satu lagi sudah dapat. Ataupun yasilu min tariqi dhaif la yuhtajja bihi wa yasilu ila akhar min tariqi sahih. Ataupun hadis tersebut datang ke A dengan jalur yang benar, yang sahih. Sedangkan hadis yang lain sampai ke orang lain ya, ke B, itu dengan jalur yang tidak sahih. Akhirnya dia tidak mau memakai hadis tersebut. Sedangkan yang A mau memakai hadis tersebut. Akhirnya terjadi periwayatan ya. Dan lain sebagainya. Jadi yang kedua karena perbedaan periwayatan. Ya, jadi sudah datang riwayat kepada dia, yang lain mengatakan belum datang riwayat kepada dia, atau sampai kepada saya dengan jalur sahih, atau ini adalah dengan jalur yang tidak sahih. Kemudian yang ketiga, ikhtilaful masadir ya. Nah, kalau di dalam ilmu usul fikih itu ada sumber-sumber ya, sumber-sumber
hukum syariat. Yang disepakati yaitu Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Ini disepakati. Tapi ada sumber-sumber yang tidak disepakati. Contohnya apa? Istihsan, ada masolihul mursalah, qaulus sahabi, istishab, sadud daro'i, ya, syar'un man qoblana dan lain sebagainya. Jadi ini terjadi perbedaan ini. Contohnya, ulama-ulama yang lain mengatakan memakai dalil istihsan. Sedangkan Imam Syafi'i ya dalam mazhab Syafi'i tidak memakai istihsan. Maka akhirnya apa? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, mazhab-mazhab yang lain menjadi boleh. Karena perbedaan ya terhadap pengambilan sumber hukum tersebut. Apakah memakai istihsan atau tidak, ataupun sumber-sumber hukum yang lainnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ikhtilaful qawaid al-usuliyah ahyanan, perbedaan kaidah-kaidah usul, ya. Contohnya istilahnya kaqaidatil am al-makhsus laisa bihujjah. Seperti bahwasanya kaidah am yang dikhususkan tidak menjadi hujah bagi pendapat yang lain. Pendapat yang lain mungkin menjadi hujah. Ya, jadi memang perbedaan terjadi akibat perbedaan kaidah-kaidah usulnya, ya. Kemudian yang kelima, istihad bil qiyas. Dan ini merupakan perbedaan pendapat yang paling banyak. Ya. Apa bisa dikiaskan atau tidak, ya? Karena qiyas itu mempunyai asal, syarat dan ilat. Contohnya, zakat wajibnya dengan aslinya, ya, dengan bahan makanan pokok yang ada di dalam hadis, tidak pernah disebutkan dengan beras, ya. Akhirnya dikiaskan, apa beras ini seperti bahan makanan pokok yang ada di dalam hadis, ya, dengan gandum atau tidak. Ya, ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak, dan ini pembahasan yang sangat luas. Dan terjadinya perbedaan mayoritas, ya, ini adalah karena perbedaan dalam qiyas. Kemudian yang keenam, at-ta'arud wa tarjih bainal adillah. Terjadinya pertentangan dan tarjih, ya, tarjih ini menguatkan dari dua hal, ya. Yang dikuatkan disebut dengan rojih, yang tidak dikuatkan disebut dengan marjuh. Aktivitas untuk menguatkan atau tidak ini disebut dengan tarjih, ya. Bainal adillah, di antara dalil. Ini juga istilahnya babun wasi, dan ini juga adalah bab yang sangat luas dan menjadi medan perbedaan pandangan dan banyak menimbulkan dialog, ya. Pembahasan dalam masalah ini meliputi perbincangan masalah takwil, apakah ini takwilnya sama atau taklil menetapkan ilahnya ini sama, biasanya berbeda, atau al-jam'u wa taufiqnya sama, ya. Menurut ulama ini yang paling kuat, menurut ulama ini yang lemah, ya. Terjadi perbedaan ini. Dengan keterangan di atas, ya, maka dapat diketahui bahwa hasil-hasil istihad para imam mazhab tidak mungkin menepati syariat, ya, secara keseluruhan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah. Karena syariat tadi bersifat umum, ya, dan pendapat-pendapat tersebut, ya, kan dia khusus dan tidak bisa mencakup seluruh syariat. Namun tetap dibolehkan atau diwajibkan mengamalkan salah satunya. Tetapi dibolehkan untuk kita mengamalkan salah satu pendapat yang dari bagian syariat tersebut. Sebenarnya kebanyakan perbedaan pendapat itu adalah dalam masalah istihad, tadi sudah kita jelaskan, dan dalam pendapat-pendapat zoniyah yang perlu dihormati dan diberi penilaian yang sama. Ia tidak boleh dijadikan alasan untuk perpecahan, permusuhan, fanatisme golongan di kalangan umat Islam yang disifatkan oleh Al-Quran sebagai umat yang bersaudara. Mereka juga diperintahkan supaya bersatu dan berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan istilahnya setelah mereka
mengeluarkan suatu pendapat, ya, yaquluna, contohnya mereka ini mengatakan bahwasanya ini adalah pendapat saya, ya. Nah, ini di akhir ini, innallaha ta'ala fi kulli waqi'ah hukman muayyanan faman asabahu fahuwal musib wa man akhta'ahu fahuwal mukhti. Ini mereka mengatakan bahwasanya ini pendapat saya, ya. Hadza ra'yi. Nah, ini di yang paling atas ini, hadza ra'yi, ini adalah pendapat saya, fa in kana shawaban fa minallah. Kalau ini benar, ini dari Allah. Wa in kana khata fa minni wa minasyaiton. Ini dari saya ataupun dari setan. Wallahu wa rasuluhu minhu bari. Allah terbebas dari pendapat saya ini, ya. Ini pendapat para ulama terdahulu setelah mereka beristihad. Karena nggak tahu hukum mana yang benar, tetapi mereka hanya berupaya beristihad mencari suatu hukum, dan istihad tersebutlah yang mendapatkan pahala oleh Allah walaupun itu adalah sebagai salah. Maka kita ini yang mengikuti mereka, ya, kita kan nggak bisa beristihad mengambil hukum dari suatu dalil langsung gitu, ya. Kita hanya mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada. Mereka saja, para ulama yang beristihad mengeluarkan hukum, mereka mengatakan hadza ra'yi, ini pendapat saya, ya. Kalau salah dari saya, kalau benar dari Allah. Mereka tidak mengatakan ini hukum Allah, tidak. Ataupun inilah pendapat saya yang paling benar, tidak. Ini mereka. Apalagi kita yang mengikuti, maka jangan sampai terjadi perpecahan karena kita tidak tahu ataupun kita ta'assub kepada golongan atau kelompok kita, karena hukum yang kalian yakini, yang kalian amalkan, ini juga adalah salah satu hasil produk istihad mereka yang kemungkinan benar, kemungkinan salah, dan ini adalah bagian dari syariat yang semua pendapat yang memang berlandaskan dari dalil adalah syariat. Kemudian jangan sampai memecahkan persatuan umat Islam, sedangkan kita bukan ahli beristihad, hanya mengikuti pendapat-pendapat dari ulama-ulama madhab. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.